Kita akan belajar dari Yeskiel pasal 47. Saudara, kekristenan kita itu tidak ditentukan, tidak diukur berapa jam kita sembahyang sehari. Setuju tidak? Tidak diukur berapa rajin kita kebaktian seminggu. Tidak diukur juga berapa banyak yang kita berikan persembahan. Tidak. Tapi diukur dari apanya. Nah, biarlah Yeskiel 47 ini membuat kita mengerti Papa itu ingin kita jadi Kristen yang model apa. Oke, saya akan baca mulai ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Saudara, ini yang Tuhan rindukan kalau kita sebagai bait suci. Masih ingat dalam surat Korintus, setelah perjanjian lama lewat, lalu masuk perjanjian baru, maka Papa mengubah konsep. Yang tadinya bait suci cuma satu di Yerusalem, lalu dia menyatakan semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah rumahnya siapa? Rumah Tuhan. Bait sucinya rumah Roh Kudus. Nah, yang disebut dalam pasal 47 kitab Yeskiel ini hebat sekali. Yang keluar, yang dinyatakan, yang ditunjukkan, yang dilihat keluar dari bait suci itu bukan khotbah, bukan ada orang beribadah, bukan ada orang sembahyang, bukan ada orang ini. Yang keluar apa? Air. Begitu sederhananya kalau Papa itu mengajar kita. Ya, sederhana. Orang bodoh pun akan ngerti bahwa air adalah kebutuhan mutlak semua orang. Betul kan? Air. Orang gak suka dengar khotbah kalau dia gak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan orang Kristen pun banyak gak suka dengar khotbah. Tapi kalau bicara air, semua orang pasti mau. Karena kebutuhan semua orang adalah air. Jadi yang keluar dari bait suci, Yeskiel 47, ya, yang keluar dari bait suci itu sungai. Air, saudara. Nah, kalau kita adalah bait suci Tuhan, maaf, apa yang keluar dari hidup kita? Maaf ya, saya ini kalau ngomong kasar, awas kalau yang cuma kentut saja. Ngerti kata itu? Terlalu betul kita ini. Yang keluar dari hidup kita harus ada sungai ini. Saudara, di mana ada sungai? Dan kita percaya kalau sungai yang dari Tuhan itu pasti sungai yang jernih, yang bersih, betul tidak? Orang yang gak haus, ya semua kita pasti pernah jalan ke daerah, masih daerah alam, gak ada bangunan banyak, gak ada pabrik. Walaupun kita gak haus, coba renungkan ini. Kalau kita lagi jalan, entah naik mobil, atau naik motor, naik sepeda, jalan kaki, tiba-tiba kita lihat sungai yang mengalir. Gak usah bilang sungai yang besar, sungai yang kecil tapi airnya jernih sekali, deras. Ayo, walaupun kita nggak haus, rasa apa yang muncul di situ? Segar, bukan cuma segar, ingin nyemplung, betul nggak? Ingin sudah ke situ, walaupun nggak haus. Nah, apalagi orang yang haus, kalau lihat sungai itu. Nah, saudara, inilah ukuran kekristenan itu. Dalam hari-hari ini, berapa banyak orang yang mampir ke hidup kita karena mereka lihat ada sungai dari kita. Mengerti pertanyaan ini? Berapa banyak orang yang mampir lewat hidup kita? Karena ada sungai itu. Maaf, celaka betul kalau sudah setahun lebih gak ada orang mampir ke kita. Berarti yang ada cuma ergot dari hidup kita ini, bukan sungai itu. Betul tidak? Ayo kita tanya pada diri kita sendiri. Apa yang mengalir dari hidup kita? Sehingga orang itu bisa tertarik untuk mampir. Saudara, inilah ukuran kekristenan. Enggak perlu agama, enggak perlu tata cara ibadah, betul, tidak perlu. Ritual tidak perlu. Begitu ada air yang mengalir, orang pasti akan mampir ke air itu. Karena semua orang butuh air. Banyak rumah makan baru dibuat misalnya. Kalau orang itu enggak lapar, enggak akan mampir. Untuk apa? Enggak lapar kok mampir ke rumah makan. Maka itu Papa tidak memberikan contoh. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau orang lihat rumah makan, sebagus apapun juga, semenarik apapun juga, kalau dia nggak lapar nggak akan mampir, bukan?
Tapi kalau orang lihat air, beda saudara. Pasti akan mampir. Nah, ini ukuran yang Tuhan ingin atas kita. Saudara beri tanda, Yeskel 47, nanti kita kembali. Dampaknya seperti apa? Yohanes 7:38. Saudara baca ini. Kriteria orang yang percaya kepada Yesus itu seperti apa? Yohanes 7:38. Ya. Silakan dibaca bagi yang sudah dapat. Yohanes 7:38. Apa kriterianya? Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Ya, sungai-sungai itu terjemahan secara literal. Ini terjemahan Alkitab. Kalau nggak salah ini Alkitab yang ke-9 dalam bahasa Indonesia. Saudara boleh cari nanti. Tapi itu memang nggak dijual umum. Ya, ini literal yang nggak ada nama Allah di dalamnya. Nah, dari dalamnya akan ada sungai-sungai yang memancar. Terjemahan baru yang kita punya secara umum ada aliran-aliran air hidup. Nah, saudara bayangkan, gak usah ngomong sungai lah. Ini sungai itu luar biasa. Ngomong aliran-aliran air hidup. Bisa bayangkan kalau masing-masing orang percaya dari lubuk hatinya, dari dalam hatinya ada 5 mata air saja atau 3 saja lah. Karena gak bisa 1. Itu aliran-aliran, betul tidak? Sungai-sungai. Nah, kita hitung. Kalau kita punya 3 aliran saja atau punya 5 aliran saja, kita hitung debitnya setiap detik misalnya 2 liter saja keluar. Pernah hitung nggak? Kalau 1 jam punya 3 aliran berapa liter? Cepat hitung, cepet-cepetan. Ya pasti hitung duit, ayo. Ayo yang keluar kepala itu. 1 detik 3 liter. Berapa tadi saya bilang? 2 atau 3 liter? 2 liter. Ya, 1 detik 2 liter, sekecilkan aja itu. Punya 3 aliran, 1 jam berapa? 1.200 liter 1 jam. Sehari, kalikan 24. Ayo berapa? Kali 24 berapa? 24.000. 1.200. Oh, 7.200 liter sehari ya? Oh, 1 jam ya, kali 60 toh? Berapa itu jadinya? Ya, 1 jamnya berapa tadi? Kalau 2 liter saja 1 detik dan kita punya 3 aliran. 1 jam. Ayo ngitung betul. 60 kali berapa tadi? Lah ya, jadi berapa? 1 jam 20.000 liter. Enggak keliru? Betul ya? Percaya orang Eskel, percaya. Nah, sehari berapa saudara? Seharusnya sudah banjir bumi ini dengan air kehidupan itu. Dengan jumlah orang Kristen yang sekian ini. Itu kalau kita punya 3 aliran. Nah, kalau terjemahan secara literal itu sungai, lain lagi sudah. Saudara, mengapa airnya mampet? Karena ada 1 persyaratan. Saudara baca baik-baik. Barang siapa yang percaya kepadaku, teruskan. Ini loh yang kalimat berikutnya yang penting. Ayo, percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Maaf, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Kalau sampai kita mengaku percaya kepada Yesus, tapi tidak terjadi aliran-aliran itu atau sungai-sungai itu, maka vonisnya apa? Kita tidak percaya, kita belum percaya kepada Dia seperti yang dikatakan kitab suci. Nah, ini masalahnya. Nah, kalau kita belum percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, lah kita ini percaya model percaya siapa? Percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan siapa? Tetangga. Betul? Karena buktinya firman tetangga lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan. Apalagi firman mama mertua, gampang sekali dihafal. Ngerti gak kata-kata ini? Inilah faktanya. Bahwa kita itu belum percaya kepada Yesus seperti dikatakan kitab suci. Maka itu mampet alirannya. Atau sungainya tidak ada airnya. Saudara, sungguh Yeskel 47 harus jadi patokan buat kita. Bahwa kekristenan kita harus menjadi sungai. Karena ditulis di situ, yang keluar dari bait suci bukan khotbah, bukan acara ibadah, bukan nyanyian, bukan praise and worship, bukan